Assalamualaikum teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi bonus demografi. Materi bonus demografi sendiri merupakan materi yang ada di mata pelajaran geografi kelas 11 semester genap. Langsung saja kita bahas apa itu bonus demografi. Bonus demografi adalah keuntungan jumlah penduduk yang dinikmati negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif yang ada dalam masyarakat. Itu merupakan pengertian bonus demografi menurut BKKBN. Kemudian menurut Wong Bongsin, bonus demografi atau dengan istilah asing dikenal dengan demographic dividend adalah suatu keuntungan ekonomis yang disebabkan menurunnya rasio ketergantungan jumlah penduduk sebagai hasil fertilitas jangka panjang. Jadi, kalau menurut Wong Bongsin sendiri, di mana bonus demografi itu sangat dihubungkan dengan keuntungan dari segi ekonomi. Hal ini dikarenakan jika suatu negara itu memiliki bonus demografi, maka dapat meningkatkan PDB suatu negara. Ini adalah keuntungan negara yang sedang mengalami bonus demografi. Yang pertama, penduduk didominasi usia produktif, di mana usia produktif itu berkisar 15 sampai 64 tahun. Yang kedua, angka ketergantungan rendah, di mana jika suatu negara itu memiliki penduduk yang berusia produktif dalam jumlah yang banyak, maka negara tersebut memiliki ketergantungan yang rendah. Namun, terjadi sebaliknya. Jika suatu negara memiliki jumlah penduduk di usia yang tidak produktif itu tinggi, maka angka ketergantungannya tinggi. Dan yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, di mana suatu negara itu jika mengalami bonus demografi dan dapat dimanfaatkan dengan baik, maka berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonominya. Kemudian yang terakhir adalah jumlah angkatan kerja yang banyak, di mana jika suatu negara itu memiliki angkatan kerja banyak, maka nanti bisa diaplikasikan atau dimaksimalkan menjadi tenaga kerja. Di balik keuntungan pasti ada yang namanya kerugian. Nah, begitupun juga dengan bonus demografi, di mana bonus demografi juga memiliki yang namanya dampak negatif. Hal ini jika apabila suatu negara itu mengalami bonus demografi dan negara tersebut tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, otomatis akan terjadi yang namanya pengangguran meningkat. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang banyak tetapi tidak bisa dimanfaatkan maksimal oleh negara. Otomatis banyak penduduk yang akan mengalami pengangguran dikarenakan SDM-nya rendah ataupun yang lainnya. Nah, ini merupakan beberapa contoh negara yang pernah mengalami bonus demografi. Ada negara Jepang pada tahun 1970, kemudian ada negara Singapura pada tahun 1991, ada negara Hong Kong, dan pada tahun 2000 ada negara Korea Selatan. Nah, ketika negara-negara ini mengalami bonus demografi, di sini di tabelnya dijelaskan memiliki PDB yang sangat tinggi. Nah, bagaimana dengan negara kita, yakni Indonesia?
Indonesia akan mengalami bonus demografi rentangan waktu 2020 sampai 2030. Nah, apa yang terjadi? Jika pertumbuhannya 6%, maka pada tahun 2030 PDB negara Indonesia akan mencapai 3.583. Jika negara kita mengalami pertumbuhan sebesar 10%, maka PDB-nya akan mencapai 7.243. Nah, ini merupakan kondisi penduduk Indonesia rentangan waktu 2020 sampai 2030, di mana usia produktifnya itu sebanyak 70% dari total semua penduduk di Indonesia. Dan yang usia tidak produktif, yakni yang usia bawah 14 tahun ditambah dengan usia di atas 65 tahun itu hanya berjumlah 30%. Nah, apabila ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh kita semuanya, pastinya akan kita turut membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara kita, yakni Indonesia. Oke, untuk pertemuan pada kali ini cukup itu saja dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.